kinerja tim meningkat kan banyak faktor. Iya betul. Ya kan, banyak faktor. Yang kontribusi terbesar dari atasan, gitu kan. Dari atasannya sendiri bagaimana kontribusi dia, pengaruh dia, atau dampak yang dia berikan kepada timnya. Itulah semua yang di coaching gitu loh. Tergantung kasus dan hasil asesmennya juga gitu. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aul di YouTube channel Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas seputar leadership coaching. Langsung aja yuk kita tanya ke Coach Adit. Halo Coach. Halo. Apa kabar Adit? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Coach, langsung aja ya Coach ya. Boleh. Gini, sebagai seorang leader, atasan gitu ya Coach ya. Itu kan pasti ingin mengembangkan timnya, ingin melihat kinerja timnya tuh bagus gitu ya Coach betul. ya. Nah, dari coaching ini bisa nggak sih Coach meningkatkan kepemimpinan dari atasan itu? Ya. Yang nantinya bisa timnya itu berkembang dan kinerjanya tuh bagus gitu Coach. Maksud kamu apakah, tolong koreksi kalau saya salah ya, salah nangkap ya. Jadi kamu bertanya apakah coaching bisa mengcoaching tim, bisa mengcoaching atasan, sehingga atasan ini bisa meningkatkan kinerja timnya? Iya betul. Oh oke. Bisa. Cara-caranya tuh gimana Coach? Ya, udah banyak bukti sih gitu ya. Udah banyak bukti di mana-mana bahwa memang leadership coaching ya. Leadership coaching nih. Jadi temanya leadership coaching ya. Jadi mengcoaching para atasan atau tim leader gitu ya. Terkait dengan kemampuan leadership mereka gitu ya. Atau terkait dengan hal-hal atau terkait dengan topik-topik berkaitan dengan leadership. Sebenarnya bukan hanya leadership sih, manajerial juga ya. Kayaknya karena leadership dan manajerial ini kayaknya saling dua sisi mata uang ya. Ya kalau nggak ada leadership, manajerial juga nggak jalan. Kalau nggak ada manajerial, leadership juga nggak jalan. Jadi ya sama-sama pengaruh ya. Jadi kedua-duanya ini yang di coaching gitu ya. Kedua hal ini sih gitu ya. Di coaching kepada para atasan. Sehingga pada akhirnya mereka bisa lebih efektif lagi berkomunikasi dengan timnya, mengembangkan timnya gitu ya. Sehingga akhirnya kinerja timnya meningkat gitu. Jadi yang di coaching atasannya. Iya. Gitu. Oh. Kalau misalkan kayak cara step-stepnya mengcoaching atasan tuh gimana sih Coach? Oh oke. Step-step mengcoaching atasan. Ya jadi ya pertama tentunya menurut saya ya perlu ada semacam assessment dulu deh gitu, atau diagnosis dulu. Atasan ini tuh masalahnya di mana sih? Kelebihannya di mana? Apa yang harus, bukan masalah ya, apa yang harus diimprove apa sih dari dia gitu loh. Berkaitan dengan target kinerja tim ya, kalau kita bicara untuk meningkatkan kinerja tim ya. Gitu. Bagaimana asesmennya? Macam-macam. Yang paling simple ya tanya dengan si leadernya ini, dia butuh apa gitu ya. Dia butuh peningkatan apa gitu kan. Kemudian juga bisa dengan menggunakan 360 degree feedback. Itu jadi feedback dari terutama sih dari bawahannya. Bisa juga dari atasannya atasan. Atasan yang mau di coaching ini kan punya atasan ya. Nah itu juga mereka bisa kasih feedback tuh ke si atasan yang akan di coaching ini. Gitu ya. Juga mungkin dari rekan kerjanya gitu ya. Yang selevel, yang bisa sehari-hari mereka biasa mengamati juga cara si leader ini memimpin timnya, juga bisa kasih feedback. Gitu ya. Jadi mereka semua ini feedback ini sangat berguna ya untuk peningkatan dari si leader ini gitu. Ya kalau asesmen yang lebih detailnya lagi sih bisa dengan menggunakan assessment tools yang lain ya, yang sifatnya adalah psikometri gitu. Tapi kalau kayak gitu mungkin mahal gitu kan. Berbayar. Ya berbayar kan, perlu vendornya apa segala macam, beli alatnya dan seterusnya. Bahkan nanti yang mengakses juga harus belajar dulu, harus certified dulu segala macam gitu. Ya kalau bisa, kalau ada yang seperti itu dan memang perusahaan yang sanggup juga untuk meng-hire para vendor atau konsultan untuk asesornya, ya bagus-bagus aja gitu. Ya jadi ya intinya adalah dengan adanya diagnosis ini atau dengan adanya tes assessment ini untuk mengetahui kondisi dari si atasan ini ya. Apa yang dia sudah bagus, apa yang perlu diimprove gitu. Nah dari situ kan tetapkan mau di coaching siapa gitu kan. Apakah di coaching atasannya, di coaching oleh pihak dari HR, atau perlu hire coach profesional gitu ya. Ini tergantung kebutuhan dan maksud juga ya gitu. Ya idealnya sih atasannya sendiri yang mengcoaching dia gitu ya. Cuma kalau udah atasan di coaching lagi atasan, biasanya atasan
atasan tuh lebih sibuk lagi gitu ya. Iya betul pasti. Iya kan, dia lebih fokusnya pikirannya mengembangkan perusahaan secara besar, secara global gitu ya. Jadi dia mungkin gitu ya. Pertama belum punya juga skill coachingnya, yang kedua juga dia juga waktunya udah kurang gitu ya. Untuk waktunya sudah banyak yang digunakan untuk fokusnya ke hubungan eksternal kali, atau untuk memikirkan perusahaan dengan lebih strategik gitu ya. Gitu. Jadi yang urusan kayak gini yang kayaknya operasional itu mungkin mereka agak-agak kurang waktu gitu. Oke. Walaupun sebenarnya kewajiban mereka juga sih gitu ya. Cuma nggak apa-apa. Jadi kalau memang dia punya passion untuk mendevelop orang, biasanya sih dia pasti akan menyempatkan waktu ya. Mau sesibuk apapun gitu. Dia akan menyempatkan waktu untuk belajar coaching, untuk mengcoaching si atasan ini gitu kan. Gitu. Atau pilihan yang berikutnya tadi adalah dari HR ya, dari internal coach. Ya dari pihak eksternal, dari pihak internal coach itu biasanya gitu ya, orang HR yang memang secara khusus mereka belajar coaching sampai sertifikasi, kemudian mereka bisa mengcoaching orang-orang di situ, karyawan di situ gitu ya. Cuman ini juga ada kendala juga ya, kalau level pimpinan yang akan di coaching ini lebih tinggi daripada orang HR-nya, juga akan ada kendala di situ. Kan jadi sungkan-sungkanan gitu ya. Iya betul. Si atasan juga yang akan di coaching jaim gitu kan, merasa kok gue di coaching sama level di bawah gitu kan. Dia nggak mau rahasianya kebuka semua, bukan terbongkar ya, kebuka semua gitu kan. Dari si orang HR juga mungkin jaim juga ya, atau nggak pede kali ya, bukan jaim ya, untuk meng-coaching orang levelnya lebih tinggi. Walaupun sebenarnya dalam coaching partnership gitu ya, cuman tetap ya kekuatan struktural di organisasi itu kan bisa mengalahkan juga hal-hal lainnya gitu ya. Iya betul. Ya tahu kalau memang ada budget yang cukup, meng-hire coach profesional yang lebih independen gitu ya, yang sudah certified, yang sudah kompeten, yang sudah credential gitu ya, dan dia bisa menjaga kerahasiaan, dan dia kan pihak luar ya, jadi lebih independen dalam artian dia tidak terpengaruh dengan urusan-urusan internalnya perusahaan gitu ya, politiknya, atau tidak terpengaruh dengan pikirannya tuh nggak bias gitu loh dengan situasi di perusahaan itu. Jadi dia lebih netral meng-coaching gitu ya, dan dia lebih kompeten tentunya gitu ya, karena sudah profesional. Jadi pilih coachnya gitu. Nah kalau sudah ya dua ini, dari hasil asesmen tadi tentukan apa nih goal yang mau dicapai dalam coaching si atasan ini, ya kan, yang berkaitan dengan meningkatkan kinerja tim dalam hal ini gitu ya. Kan banyak banget gitu kan yang harus di improve dari si atasan ini ya, atau pimpinan ini ya. Banyak itu dalam artian ya banyak opsinya gitu, banyak tergantung hasil dari asesmennya juga tadi ya, atau tergantung dari hasil diagnosis yang di awal tadi gitu ya. Jadi apakah kemampuan communications-nya, kemampuan bagaimana dia memotivasi timnya, kemampuan dia bagaimana memberikan feedback, kemampuan dia dalam mendevelop timnya, macam-macam. Iya bisa gitu. Kemungkinannya bisa banyak gitu ya. Ini terkait dengan lagi-lagi ya, terkait dengan hubungannya adalah tentang meningkatkan kinerja timnya, karena kinerja tim meningkat kan banyak faktor. Iya betul. Ya kan, banyak faktor yang kontribusi terbesar dari atasan, gitu kan. Dari atasannya sendiri bagaimana kontribusi dia, pengaruh dia, atau dampak yang dia berikan kepada timnya. Itulah semua yang di coaching gitu loh. Tergantung kasus dan hasil asesmennya juga gitu. Ya setelah itu ya sudah goalnya dapet ya kan, pimpinannya juga udah mau di coaching, sudah dapat coachnya, tinggal dijalankan project coachingnya itu, programnya, program coachingnya gitu ya. Tentukan berapa sesi dan seterusnya gitu ya. Kemudian tentunya ya berjalan secara etis ya coachingnya, beberapa sesi ini misalnya gitu ya, tergantung. Dan kemudian di antara itu, di antara sesi-sesi pelaksanaan coachingnya itu sendiri perlu ada evaluasi gitu ya. Evaluasi ya macam-macam ya, evaluasi yang jelas evaluasi keefektivitasan dari coaching program ini gitu ya. Yang dievaluasi siapa aja ya, coachnya yang dievaluasi, kemudian coachingnya dalam hal ini pimpinan itu ya. Artinya
atasan ini yang di coaching apakah ada peningkatan gitu kan, dari hal-hal yang memang yang perlu diimprove tadi gitu. Ya bisa di tengah sesi, bisa di akhir program ya, di tengah program atau di akhir program atau dua-duanya gitu. Dan tentunya ya asesmennya atau evaluasi yang seperti ini mungkin harus mirip atau sama dengan proses asesmen di awal. Gitu ya. Kalau di awal 360 ya yang evaluasi yang di tengah program dan di akhir program juga 360 degree, jadi supaya apple to apple gitu ya. Sehingga komponen yang atau item yang akan dievaluasi itu sama dengan yang pada saat asesmen awal, dan pengukurannya juga sama gitu, metode pengukurannya ya. Jadi apple to apple gitu ya. Ya sama lah kalau misalnya kamu nimbang handphone ini, di awal nimbangnya pakai timbangan digital, kemudian besok ditimbang lagi pakai timbangan pasar gitu, yang manual apa tuh, ya kan? Terus ditimbang lagi sama timbangan yang di apotek gitu kan, ada lagi kan yang ada. Ya yang ini. Ya yang ada itunya, penampungnya itu kan kurang apple to apple hasilnya. Jadi harus ditimbang dengan timbangan yang sama gitu loh. Oke. Kalau misalkan aku mau nanya sedikit nih Coach. Iya. Tadi kan kalau misalkan kita asesmen dari leader atau minta feedback dari bawahan atau atasannya lagi, itu kan pasti ada beberapa aspek yang mempengaruhi kinerja tim yang mau ditingkatkan ya Coach ya. Nah, kalau misalkan kita lihat nih, kita analisa ternyata dari feedback ataupun dari asesmen leadernya ini ada 3 aspek nih Coach. Misalkan dari cara motivasi timnya, atau gimana cara menyelesaikan masalah timnya, atau gimana cara membuat keputusan misalkan ya Coach ya. Nah, apakah tiga-tiganya ini akan menjadi tujuan saat coaching leader ini, atau hanya salah satu Coach? Ya jadi ya kalau tujuan utamanya satu ya kan, yaitu kinerja timnya meningkat. Harus juga jelas nih goalnya ini ya, smart gitu, spesifik, measurable gitu ya, achievable ya, kemudian relevan gak, dan ada time frame-nya gitu ya, ada ukuran keberhasilannya apa gitu ya. Dari coachingnya akhir dari coaching program ini gitu ya, peningkatan kinerja itu yang kayak gimana ukurannya. Kemudian nanti kan di breakdown lagi nih menjadi goal-goal kecil. Ya kalau kinerja tim meningkat itu kan adalah lag indicator ya, atau indikator yang memang hasil akhir gitu, yang nggak bisa diapa-apain gitu ya. Ya perlu di breakdown ke biasanya ya ke lead indicators atau indikator-indikator yang sebagai penentu gitu loh, yang menentukan keberhasilan dari indikator lag tadi gitu ya. Gitu. Tadi contohnya ya, kemampuan decision makingnya meningkat, kemampuan dia memotivasi timnya meningkat, kemampuan dia membuat keputusan itu ya, problem solving dan decision makingnya meningkat gitu ya. Diharapkan dari ketiga dia meningkat akan berkontribusi untuk peningkatan kinerja timnya gitu. Kalau ketiga aja meningkat tapi kinerja timnya nggak meningkat juga, berarti ini nggak ada hubungannya. Atau ada faktor lain yang menghambat gitu ya. Menghambat hubungan ini gitu. Berarti nanti di coaching lagi. Perlu dianalisa lagi gitu, dievaluasi kan, harus ada evaluasi. Makanya evaluasi itu jangan di akhir aja, tapi di tengah-tengah program coaching, supaya kalau ada kesalahan atau ada perbedaan atau ada ketidaksesuaian bisa dengan segera diambil tindakan selanjutnya apa, antisipasinya apa, corrective actionnya apa untuk sesi-sesi coaching berikutnya gitu. Gitu. Kalau udah akhir ketawa kan telat. Iya sih, benar. Ya kan, coachnya udah dibayar, udah pergi gitu. Malah nanti kayak sia-sia atau kira buang-buang rugi duit gitu. aja Iya, gitu. Berarti harus kayak bertahap ya evaluasinya. Mungkin bisa dibuat rutin 3 minggu sekali kah, atau sebulan sekali gitu. Ya, jadi idealnya ketiga hal tadi yang dari hasil asesmen yang kamu sebut tadi itu ya ketiga-tiga itu harus di coaching, karena ketiga-tiganya inilah yang menjadi lead indicators-nya gitu loh. Lead indicators agar timnya bisa meningkat kinerjanya gitu.
Oh, oke. Berarti kalau misalnya tadi gini, kan yang pertama asesmen dulu. Ya, Nah, terus setelah asesmen kita cari tahu nih yang sebagai coach ini nanti ya, atasannya kah atau dari pihak eksternal. betul, Nah, terus kemudian setelah ada hasil, dianalisa dulu betul. untuk mencari apa ya? Kayak breakdown tujuan gol kecil-kecilnya tuh yang Ya, mempengaruhi gol pertama itu tuh apa? ya, yang tentunya juga berdasarkan hasil asesmen ya. Berdasarkan hasil asesmen. Nah, terus kemudian baru selama menjalankan coachingnya ini akan ada tahapan evaluasinya juga, karena kalau misalkan untuk meng-coaching mungkin sekitaran 3 bulan atau berapa bulan itu kan nggak mungkin evaluasi di akhir, kalau misalkan nggak meningkat nanti malah berabe. Betul. Sebetulnya di asesmen itu tadi saya lupa ya, harusnya ada juga di situ hal-hal yang jangan-jangan ada kebutuhan lain selain coaching. Oh, Ya dari hasil asesmen itu. Mungkin memang dia butuhnya skill tambahan atau ilmu gitu ya, atau kompetensi yang memang dia nggak punya. Kalau kayak itu nggak bisa dengan coaching. Mungkin dia perlu training. Oke. Gitu ya. Jadi perlu dipilah-pilah juga nih hal-hal mana yang memang bentuknya adalah training, ada dan juga yang bentuknya coaching gitu. Oh, oke. Atau mentoring atau counseling atau apa gitu. Oh, oke, berarti dari asesmen tadi Iya. sebenarnya dianalisa dulu mana yang sekiranya memang perlu coaching, mana yang sekiranya memang mereka itu butuhnya di training atau mentoring atau counseling, Betul, bahkan yang lainnya. betul. Oh, Jadi nanti bukan nyari coachnya ya, nyari Iya. mentornya, nyari trainernya. oh iya betul. Dan masing-masing jalan dan masing-masing ada evaluasinya. Oh, iya sih betul. Gitu dong. Oke, siap. Sehingga hasil akhirnya peningkatan kinerja tim bisa lebih maksimal gitu. Oke, menarik banget nih teman-teman. Gimana sih kita bisa meng-coaching leader atau atasan dengan menggunakan coaching, dengan bisa memahami ilmu coaching, bahkan bisa meningkatkan atau mengembangkan kinerja timnya. Nah, mungkin dari aku Aulia cukup sekian. Saya Aditya Mijaya. Sampai Sampai jumpa. jumpa.